Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tahapan kegiatan pemberdayaan. Sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Siti Asia, NIM 20562, dan rekan saya Erik Dacatri, NIM 5006. Baiklah, langsung saja untuk penjelasan yang pertama kepada Erik Dasatri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu seleksi lokasi atau wilayah. Eh, Seleksi lokasi atau wilayah merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan pemberdayaan. Pemilihan lokasi yang tepat dapat membantu kegiatan pemberdayaan lebih terarah dan efektif, serta dapat memastikan keberlanjutan dari program yang dilakukan. Ada beberapa alasan pentingnya seleksi lokasi atau wilayah ini. Yang pertama itu identifikasi masalah yang spesifik. Setiap lokasi atau wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dengan melakukan seleksi lokasi atau wilayah, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dapat mengidentifikasi masalah yang spesifik dan merumuskan solusi yang tepat. Yang kedua, meningkatkan efektivitas program. Pemilihan lokasi yang tepat dapat membantu kegiatan pemberdayaan lebih terarah dan efektif. Misalnya, jika program pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja, maka pemilihan lokasi yang memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan berkembang dapat membantu meningkatkan efektivitas program tersebut. Yang ketiga, memastikan keberlanjutan program. Seleksi lokasi atau wilayah juga dapat membantu memastikan keberlanjutan dari program yang dilakukan. Misalnya, jika program pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan pertanian, maka pemilihan lokasi yang memiliki potensi pertanian yang baik dapat membantu memastikan keberlanjutan program tersebut. Dan yang terakhir itu memperkuat partisipasi masyarakat. Melalui pemilihan lokasi atau wilayah, masyarakat dapat lebih terlibat dan aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan keberlanjutan dari program yang dilakukan. Selanjutnya, mengenai tujuan dan manfaat seleksi lokasi. Yang pertama itu tujuan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan efektivitas program. Seleksi lokasi yang tepat dapat membantu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dengan memfokuskan kegiatan pada masalah yang spesifik dan relevan dengan kondisi masyarakat di lokasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui seleksi lokasi atau wilayah, masyarakat dapat lebih terlibat dan aktif dalam kegiatan pemberdayaan, sehingga dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Yang ketiga, memastikan keberlanjutan program. Seleksi lokasi yang tepat dapat membantu memastikan keberlanjutan program pemberdayaan dengan memilih lokasi yang memiliki potensi untuk terus berkembang dan berkelanjutan. Dan yang keempat, menyediakan data dan informasi. Proses seleksi lokasi atau wilayah dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan, seperti data tentang masalah yang dihadapi masyarakat, potensi sumber daya, dan karakteristik masyarakat di lokasi tersebut. Sedangkan manfaatnya, yang pertama itu menentukan prioritas. Menentukan prioritas melalui seleksi lokasi atau wilayah, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dapat menentukan prioritas kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing lokasi atau wilayah. Yang kedua, menghindari kesalahan. Seleksi lokasi atau wilayah yang tepat dapat membantu menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, seperti memilih lokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak memiliki potensi untuk berkembang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Melalui seleksi lokasi atau wilayah yang tepat, kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan terarah, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, meningkatkan dampak positif.
Seleksi lokasi atau wilayah yang tepat dapat membantu meningkatkan dampak positif dari kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi atau wilayah merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan pemberdayaan. Pemilihan lokasi yang tepat dapat membantu kegiatan pemberdayaan lebih terarah dan efisien, serta dapat memastikan keberlanjutan dari program yang dilakukan. Pembahasan kedua yaitu mengenai sosialisasi pemberdayaan. Sosialisasi pemberdayaan adalah proses untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang konsep dan tujuan pemberdayaan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Adapun tujuan sosialisasi pemberdayaan yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep, tujuan, dan manfaat pemberdayaan, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat lebih terlibat dan aktif dalam kegiatan pemberdayaan, sehingga dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Yang ketiga, memperkuat jaringan dan kerjasama. Sosialisasi pemberdayaan dapat membantu memperkuat jaringan dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi lain yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas program. Sosialisasi pemberdayaan dapat membantu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan program. Proses sosialisasi pemberdayaan yaitu yang pertama ada diskusi kelompok. Melakukan diskusi kelompok dengan masyarakat untuk memperkenalkan konsep pemberdayaan dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, serta mencari solusi bersama. Yang kedua, ada pelatihan. Memberikan pelatihan atau workshop kepada masyarakat tentang berbagai keterampilan atau pengetahuan yang dapat membantu mereka memperkuat kapasitas dan kemampuan dalam menghadapi masalah dan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan mereka. Yang ketiga, media massa. Menggunakan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, atau media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pemberdayaan kepada masyarakat secara luas. Yang keempat, sosialisasi langsung. Melakukan sosialisasi langsung dengan berkunjung ke desa atau kelurahan untuk bertemu dengan masyarakat dan menjelaskan tentang konsep pemberdayaan. Dalam melakukan sosialisasi pemberdayaan, penting untuk memperhatikan karakteristik masyarakat dan memilih metode sosialisasi yang tepat untuk dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Erifda Catri. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu poin 3, proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan merupakan serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah dan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan membantu masyarakat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Adapun tahapan proses pemberdayaan ini, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tahapan pertama dalam proses pemberdayaan adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Identifikasi masalah ini dapat dilakukan dengan melakukan studi lapangan, melakukan diskusi dengan masyarakat, atau menggunakan data dan informasi yang tersedia. Yang kedua yaitu analisis masalah. Setelah masalah diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis masalah untuk memahami lebih dalam tentang penyebab dan dampak masalah. Analisis masalah ini dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi situasi yang ada di lingkungan mereka. Yang ketiga yaitu penentuan tujuan.
Setelah masalah dan penyebabnya dipahami, tahap berikutnya adalah menentukan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Tahapan yang keempat yaitu perencanaan kegiatan. Setelah tujuan ditentukan, tahap selanjutnya adalah merencanakan kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan strategi dan tindakan yang akan diambil. Tahapan yang kelima yaitu implementasi kegiatan. Setelah perencanaan selesai, tahap selanjutnya yaitu melakukan implementasi kegiatan pemberdayaan yang telah dirancang. Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Tahap yang keenam yaitu evaluasi dan monitoring. Setelah kegiatan dilaksanakan, tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan mengidentifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Tahap yang terakhir yaitu penguatan kapasitas. Tahap terakhir dalam proses pemberdayaan ini yaitu penguatan kapasitas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengatasi masalah dan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan mereka. Dalam proses pemberdayaan ini, penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan menghargai keberagaman budaya, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, proses pemberdayaan juga harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam jangka panjang. Selanjutnya pada poin keempat yaitu pemandian masyarakat. Pemandian masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa atau komunitas. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemandian masyarakat dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi wisata di daerah tersebut. Berikut ada beberapa manfaat dari pengembangan pemandian masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui pengembangan potensi wisata. Dengan mengembangkan pemandian masyarakat, dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan uang mereka untuk membayar biaya masuk, transportasi, penginapan, makanan, dan minuman, serta berbagai produk dan jasa yang ditawarkan di sekitar lokasi pemandian. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar pemandian. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dapat membantu menjaga kelestarian dan keindahan pemandian, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Manfaat yang ketiga yaitu mendorong pengembangan produk dan jasa lokal. Dalam rangka mengembangkan pemandian masyarakat, masyarakat dapat berkreasi dan menghasilkan produk dan jasa lokal yang berkaitan dengan pemandian, seperti pakaian renang, kerajinan tangan, kuliner khas, dan sebagainya. Dalam praktiknya, pemberdayaan melalui pengembangan pemandian masyarakat dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan pemandian. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok atau asosiasi pengelola pemandian masyarakat, mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi masyarakat, serta meningkatkan promosi dan pemasaran pemandian melalui berbagai media. Baiklah, mungkin sekian penjelasan hasil diskusi dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.